Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Gizi, Ibu Irma SKM MKes, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Adapun judul yang akan saya paparkan yaitu masalah gizi kurang. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurim Mismawati dengan NIM 2103 05500011. Saya dari kelas E Gizi angkatan 2021. Adapun judul jurnal saya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada anak usia sekolah di Kampung Pemulung, Kelurahan Jurangmangu Timur tahun 2022. Adapun jurnal saya yaitu Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia dengan volume 5, nomor 1, halaman 1396 hingga 1403, tahun 2022. Penulis Putri Nabila Rahman, Mustaqim, Mizna Sabila, Istiana Sururi. Adapun latar belakangnya yaitu gizi merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia, bahkan di kalangan anak sekolah dasar. Masalah gizi umum seperti gizi kurang dan gizi lebih dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak di masa depan. Jika masalah gizi ini tidak segera diatasi, maka masalah gizi kurang pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kekurangan asupan gizi dari makanan dapat mengakibatkan penggunaan cadangan tubuh, sehingga dapat menyebabkan kemerosotan jaringan. Kemerosotan jaringan ini yang ditandai dengan penurunan berat badan atau terhambatnya pertumbuhan tinggi badan. Akhirnya, muncul perubahan anatomi tubuh yang merupakan tanda sangat kurus. Misalnya, pada anak yang kekurangan protein, kasus yang sering terjadi itu kayak penderita kwashiorkor. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada anak usia sekolah dasar di Kampung Pemulung, Kelurahan Jurangmangu Timur tahun 2022. Metode penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan studi cross-seksional. Sebanyak 60 responden dengan usia 7 hingga 12 tahun menggunakan total sampling. Penggunaan data menggunakan food frequency questionnaire dan questionnaire. Data ini dikumpulkan pada bulan April hingga Mei. Nah, yang pertama, hasil penelitian. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi status gizi kurang di Kampung Pemulung, Kelurahan Jurangmangu Timur, terlihat beberapa responden memiliki gizi normal, yaitu 43 responden ini memiliki persen 71,7%. Yang memiliki gizi kurang yaitu 17 dengan nilai persennya 28,3%. Tadi, total responden yang dipakai pada penelitian ini yakni 60 responden. Nah, pada tabel 2 ini yaitu distribusi frekuensi pola makan di Kampung Pemulung, Kelurahan Jurangmangu Timur, terlihat beberapa responden yang memiliki pola makan yang normal, yaitu 30 responden dengan persennya 50%. Sedangkan responden yang memiliki pola makan kurang yaitu 30 responden dengan nilai persen 50%. Total responden yang dipakai pada penelitian ini yakni 60 responden. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi pola asuh di Kampung Pemulung Kelurahan Jurangmangu Timur, terdapat beberapa responden yang memiliki pola asuh orang tua yang baik, yaitu 21 responden atau 35%, dan sedangkan responden yang memiliki pola asuh orang tua yang kurang yaitu 39 responden. Dengan nilai persen 65%. Nah, total responden yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 60 responden. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi pendapatan orang tua di kampung,
pemulung Kelurahan Jurang Mangu Timur terlihat beberapa responden memiliki pendapatan orang tua yang tinggi, yaitu 4 responden dengan nilai 6,7%. Dengan pendapatannya rendah, yaitu 56 responden dengan nilai persen 93,3%. Nah, adapun pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang tinggi yaitu 0 dan memiliki nilai persennya juga 0. Sedangkan responden yang memiliki pendidikan orang tua menengah yaitu 23 responden dengan nilai persen 38,3%. Sedangkan yang rendah ada 37 responden dengan nilai 61,7%. Adapun tingkat pengetahuan ibu dengan nilai responden 37 dengan persen 61,7%. Nah, yang rendah 23 responden dengan nilai persen 38,3%. Pekerjaan ibu, adapun responden yang bekerja yaitu 40 dan nilai persennya yaitu 60,7%. Dan yang tidak bekerja ada 20 responden dengan nilai persen 33,3%. Adapun pekerjaan ayah yang bekerja memiliki 44 responden dengan nilai persen 73,3%. Yang tidak bekerja ada 16 responden yang tidak dengan nilai persen 26,7%. Adapun hasil penelitian yang ketiga, yaitu di sini ada tabel bivariat, analisis bivariat, hubungan pola makan, pola asuh, pendapatan, pendidikan orang tua, tingkat pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, dan juga pekerjaan ayah. Nah, yang bisa saya analisis dari sini yaitu hasil analisis uji C-square, variabel pola makan memiliki analisis 86,7% yang memiliki pola makan normal dengan 56,7%. Yang memiliki pola makan kurang, uji statistik yang dilakukan didapat nilai p-value-nya adalah 0,020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika ada ketertarikan antara pola makan dengan status gizi kurang dengan pengetahuan ibu memperoleh nilai OR-nya yaitu 4,971%. Nah, yang kedua ada pola asuh. Pola asuh ini yang baik sebesar 66,7%. Dan yang memiliki pola makan kurang sebesar 74,4%. Nah, uji statistik yang dilakukan memperoleh nilai p-value-nya adalah 0,741%. Berdasarkan hasil dari analisis bivariat status gizi kurang dengan pendapat orang tua sebanyak 4 dengan nilai 86,7%. Orang tua yang memiliki pendapatan tinggi yaitu 0,570 p-value. Berdasarkan hasil dari analisis bivariat status gizi kurang dengan pendidikan orang tua memperoleh hasil yaitu 15 dengan nilai persen 86,7%. Untuk orang tua tingkat pendidikan menengah dan hasilnya yaitu 28 dengan nilai persen 56,7%. Untuk orang tua yang memiliki pendidikan rendah, uji statistik yang dilakukan memperoleh nilai p-value 0,562 dan berdasarkan hasil analisis bivariat status gizi kurang dengan tingkat pengetahuan ibu didapatkan hasil ibu yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sebanyak 83,8%. Dan ibu yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah yaitu 52,2%. Uji statistik yang dilakukan didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,019. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika ada ketertarikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi dan pengetahuan ibu memperoleh nilai OR-nya yaitu 4,736%. Untuk
Berdasarkan hasil dari analisis bivarian status gizi kurang dengan pekerjaan ibu sebanyak 29 atau dengan nilai persennya 72,5%. Ibu yang bekerja dan 14 dengan total persennya 70,0%. Ibu yang tidak bekerja. Uji statistik yang dilakukan memperoleh nilai p-value-nya yaitu 1000. Berdasarkan hasil dari analisis bivarian status gizi kurang dengan pekerjaan ayah sebanyak 32. Nah, dengan nilai persen 72,7%. Dengan ayah yang tidak bekerja yaitu 11, dengan nilai persennya yaitu 66,7%. Ayah yang tidak bekerja. Uji statistik yang dilakukan untuk memperoleh nilai p-value-nya yaitu 1000. Nah, adapun prevalensi gizi kurang di Indonesia. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi gizi kurang pada anak di Indonesia itu sebesar 6,8%. Jadi, data prevalensi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 13,9 di urutan yang pertama. Di urutan yang kedua ada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13,2 dan urutan ketiga Provinsi Maluku sebesar 11,5 dan prevalensi gizi kurang anak di Provinsi Banten sebesar 7,39 dan Tangerang Selatan ada 8,85%. Nah, hubungan pola makan dengan status gizi kurang. Pola makan adalah kebiasaan makanan yang terbentuk maupun kualitasnya. Maka, tubuh akan memperoleh kondisi kesehatan gizi yang baik. Konsumsi yang menghasilkan kesehatan yang sebaik-baiknya disebut konsumsi yang adekuat. Yang kedua, perilaku masyarakat yang tidak tepat dalam pemilihan dan pemberian makanan untuk keluarga, terutama anak-anak, merupakan faktor utama penyebabnya malnutrisi pada anak. Yang ketiga, pola makan yang baik memiliki hubungan penting dengan status gizi anak yang memperoleh status fisiologi anak. Nah, hubungan pola asuh dengan status gizi. Pola pengasuhan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, memperhatikan kebersihan anak, memberikan stimulasi, serta memberikan kasih sayang dan sebagainya yang dibutuhkan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adapun hubungan pendapatan dengan status gizi kurang, yaitu tingkat pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diperoleh dari suatu keluarga, baik dari pendapatan pokok, usaha sampingan, maupun pendapat lain berupa uang atau barang dagangan. Pekerjaan erat kaitannya dengan pendapatan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap status gizi. Setiap kenaikan pendapatan umumnya mempunyai dampak langsung terhadap status gizi penduduk. Terus ada pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Hubungan pendidikan orang tua dengan status gizi kurang. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin besar pula perhatian terhadap asupan makanan. Mereka menerapkan pola makan yang baik, mencegah perkembangan masalah kesehatan dan gizi. Tingkat pendidikan yang tinggi bagi seorang individu mendorong penyerapan informasi gizi yang mengarah pada perilaku dan gaya hidup yang seimbang. Tingkat pendidikan yang tinggi itu sangat mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Nah, selanjutnya ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi kurang. Pekerjaan ibu, pengetahuan seorang ibu yang baik dapat mempengaruhi sikap anak terhadap asupan gizi anak, sehingga banyak pengetahuan tentang gizi. Semakin baik sikap ibu terhadap pemberian gizi, maka tingkat pengetahuan gizi seorang sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan dalam memilih makanan. Banyak masalah gizi yang dipengaruhi oleh pemberbatasan pengetahuan gizi. Selanjutnya adalah hubungan pekerjaan ibu dengan status gizi kurang. Pekerjaan ibu merupakan kegiatan ibu yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil. Ibu yang bekerja biasanya kurang berinteraksi dengan anak dikarenakan sibuk bekerja.
Ibu yang sudah mempunyai pekerjaan penuh tidak lagi dapat memberikan perhatian penuh terhadap anaknya, apalagi mengurusnya. Meskipun tidak semua ibu bekerja tidak mengurus anak, tetapi kesibukan beban kerja yang ditanggungnya dapat menyebabkan kekurangannya perhatian ibu dalam menyiapkan hidangan yang sesuai. Selanjutnya ada hubungan pekerjaan ayah dengan status gizi kurang. Dari sudut sosial, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi keluarga, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama dengan cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, dan pendidikan atau sebagainya. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan status gizi kurang. Uji statistik yang dilakukan didapatkan nilai p-valuenya 0,020. Terdapat juga hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi kurang. Uji statistik yang dilakukan didapatkan nilai p-valunya yaitu 0,019 dan tidak terdapat hubungan antara pola asuh, pendapat, pendidikan, serta pekerjaan orang tua. Hmm. Saran saya yaitu diharapkan ibu-ibu di Kampung Pemulung Kelurahan Jurangmangu Timur untuk rutin mengikuti kegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk anak-anak yang diadakan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan lainnya. Dan juga diadakannya edukasi kepada orang tua mengenai gizi kurang, pola makan anak, gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan acara lainnya agar orang tua bisa lebih memahami dan mengenali hal tersebut. Sekian itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.